Sabda Tuhan sudah dinyatakan. Apakah Anda mau menjadi yang terpilih atau yang terbuang? Tentukan dari sekarang. Mau yang diseleksi nantinya terpilih, terselamatkan, atau yang tercampak ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mari saudara-saudari, kita juga meneladan Santa Marta, meneladan Musa, meneladan Santo Yohanes Maria Vianney. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita bersama gereja yang memperingati Santa Marta, seorang pribadi yang aktif melayani, pribadi yang sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu agar tamu itu bahagia, apalagi tamunya istimewa yaitu Tuhan Yesus. Kita diingatkan agar jangan tenggelam dalam kesibukan, namun kita lebih terarah pada Kristus yang kita perlakukan secara baik dengan hidup seturut ajarannya, dan juga meneladan Santo Yohanes Maria Vianney agar kita takut akan dosa, seperti tema novena pada hari yang keempat. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita peka dan berusaha untuk berbuat baik, semakin takut akan dosa, karena dosa itu memisahkan hubungan dan cinta dengan Kristus. Tidak mudah untuk menyatukan atau setidaknya melihat benang merah antara bacaan pertama dari kitab Keluaran, kisah Musa yang mendirikan kemah suci, juga untuk peringatan hari ini Santa Marta yang melayani Yesus sebagai tamu istimewa. Dan Injil untuk hari ini tentang kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu ikan-ikan yang diperoleh itu dipilih. Lebih sulit lagi dikaitkan dengan tema novena hari keempat ini, ketakutan akan dosa. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 hal harus dirangkum. Nah, ini moga-moga jelas saja. Berapa kali banyak yang inginnya diomongkan, disampaikan, tetapi lalu bisa menjadi buyar, tidak tertangkap karena begitu banyak ide. Ada novena, selain di Injil juga ada bacaan yang lain. Baiklah, saya berusaha sepotong-sepotong saja semoga jelas. Dari bacaan pertama, Nabi Musa merindukan ada kemah suci. Enggak cuman kemah pertemuan. Ya katakanlah kalau sekarang enggak cuman kalau bikin aula, harus ada gereja, ada kemah untuk perjamuan.
Di balik itu kita bisa menarik apa? Musa yang memiliki spiritualitas rohanian yang mendalam, ikatan rohani yang utama dan mengalahkan yang lain, yaitu menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini pokok ini. Kita pun bisa merenungkan di situ, apakah sungguh menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana caranya menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan bilik-bilik di hati kita, di otak kita itu hanya soal souvenir, soal hobi, soal karir, ya toh? Soal fasilitas. Wah, itu bilik-bilik di otak kita. Jangan-jangan nggak ada ini kemah suci, bilik rohani, tradisi kekristenan yang dibangun, dibiasakan. Atau gampangnya, coba lihat rumah Anda masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Jangan-jangan di rumah itu gudang semua. Ya, ada kamar kecil, meskipun berantakan, apalagi dapur lebih berantakan lagi. Nggak ada ruang doa. Nah, terus kapan berdoa? Ya mbuh. Kamar tamu aja berantakan, apalagi ruang doa. Nggak ada. Mada bakti ini hilang bona ngendi. Alkitab berdebu, nggak pernah dibaca. Kembali Musa mengingatkan kita, menempatkan Allah secara istimewa dalam hidup kita. Bagaimana caranya dan prakteknya? Monggo silahkan direnungkan sendiri ya. Juga kalau kita renungkan takut akan dosa. Takut akan dosa. Dosa itu menjauhkan dari Allah. Jadi takut kalau jauh dari Allah. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Berarti kita takut. Jangan sampai kita terpisah. Jangan sampai aku jauh dari Allah. Bahkan dalam bacaan Mazmur tanggapan itu lebih nyaman, tidak apa-apa diserambi rumah Allah, tidak apa-apa daripada di luar itu. Jadi bolehlah mengalami keselamatan itu karena tinggal di rumah Allah. Jangan mampir atau ngeyup di mana-mana di sembarang tempat. Dekat dengan Tuhan, hatinya tenang. Takut akan dosa. Saya pernah mendampingi seorang mahasiswi dalam pergumulan bahwa dosa itu sungguh ngeri. Gak usah dibuktikan. Akibat dosa itu sungguh ngeri. Dia karena pergaulan bebas lalu hamil di luar nikah, lalu takut sama orang tua, tidak siap dan seterusnya, pokoknya bingung. Dan yang ditempuh adalah aborsi. Bukan cuma sekali, 2 kali.
dan dia sungguh-sungguh mengalami beban yang berat sesudahnya. Oke, tidak saya perpanjang, tapi intinya beban dosa itu ngeri. Maka kalau Anda masih takut dosa itu, ya syukurlah, puji Tuhan. Tapi kalau sudah tidak takut dosa itu yang ngeri. Belajar dari teladan Santo Yohanes Maria Vianney. Dalam riwayat hidupnya mati raganya kuat. Kalau membongkar riwayatnya, membaca sungguh-sungguh sampai detail, tempat tidurnya itu bukan kasur yang empuk, apalagi spring bed, enggak ada. Papan diberi karung goni. Romo ngapusi, waca dhewe. Baca sendiri riwayatnya. Ayo atos tur gatel, ya iya. Dan beliau ini sering berpuasa. Maka kalau kurus gitu ya berarti cocok memang. Kalau digambarkan atau dipatungkan gemuk itu tidak cocok. Tapi kalau kurus memang dia sungguh luar biasa mati raganya. Askese. Itulah gambaran orang yang sungguh menjaga takut dosa. Sehingga membatasi diri, sehingga mati raga. Mematikan raga tidak apa-apa, tetapi jiwanya hidup di dalam Allah. Karena apa? Yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menyenangkan diri sendiri, itulah celah menuju dosa. Enggak percaya, monggo direnungkan. Celah menuju dosa itu karena roh jahat itu selalu menawarkan yang enak, enggak mungkin yang ngeri. Enggak yang ngeri, tapi yang enak-enak, yang membuat kita jatuh terlena, yang membuat kita terhasut untuk menerima uang panas atau apa, untuk menerima suap. Hati-hati. Maka kita meneladan Santo Yohanes Maria Vianney, mati raga. Artinya raga ini dimatikanlah. Kesenangan untuk raga ini dimatikan demi hidup yang suci. Kalau tidak dimatikan, celah menuju kedosaan. Itu tadi yang ada dalam Injil, kertak gigi dan ratapan, celah ke sana begitu besar. Kalau tidak bisa memati raga, dah game itu ya jangan terus-terusan. Nonton film lewat HP itu ya jangan terus-terusan. Sampai nggak kenal waktu, itu namanya nggak berani mati raga. Makan kalau nggak enak nggak mau, ini nggak berani mati raga. Inginnya nyaman, wah ini seneng, demit-demit seneng ini. Celah menuju ratapan dan kertak gigi. Tuhan Yesus dalam Injil sudah mengingatkan bahwa nantinya akan dipilih-pilih. Nah, silakan. Sabda Tuhan sudah dinyatakan. Apakah Anda mau menjadi yang terpilih atau yang terbuang? Tentukan dari sekarang. Mau yang diseleksi nantinya terpilih, terselamatkan, atau yang tercampak ke dalam dapur api? Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mari saudara-saudari, kita juga meneladan Santa Marta, meneladan Musa, meneladan Santo Yohanes Maria Vianney. Tempatkan Tuhan secara istimewa.
Marta sibuk melayani tetapi menempatkan Yesus sebagai tamu istimewa yang ingin dilayani sebaik mungkin. Anda itu, saya juga, apakah sudah melayani Yesus sebaik mungkin? Jangan-jangan dekat sama Yesus itu hanya kalau mau mohon. Dekat sama Yesus hanya ketika begini saja. Aduh, banyak macamnya. Banyak orang begini. Kita dekat kalau sama Yesus, apa yang kita buat yang terbaik untuk Yesus. Yesus pernah mengatakan, barang siapa memberikan seteguk air kepada salah seorang karena ia muridku, ia memberikannya untuk aku. Mari kita dekat dengan Yesus, bukan hanya untuk mohon mukjizat turun mukjizat, tapi kita memberi yang istimewa seperti Santa Marta memberi yang istimewa. Kita juga takut akan dosa seperti Santo Yohanes Maria Vianney. Kita juga memberi tempat istimewa seperti Musa. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita doakan novena hari keempat untuk ketakutan akan dosa. Santo Yohanes Maria Vianney, Engkau begitu bersikeras melawan dosa, namun begitu simpatik dan sangat siap menyambut orang berdosa. Kami datang kepadamu hari ini, seolah-olah Engkau masih hidup, seolah-olah kami sedang berlutut di kakimu, dan Engkau mendengarkan kami. Engkau menuju ke arah kami, mendengarkan niat suci kami untuk bertobat, untuk menyesali kelemahan dan perbuatan kami yang malang. Imam Tuhan, sebagai imam penerima pengakuan dosa yang tiada pernah lelah, peroleh bagi kami rasa takut akan dosa. Engkau menasihati kami untuk pertama-tama menghindari kesempatan bagi dosa. Kami ingin mengikuti nasihat-Mu dan membuat ketetapan dalam hati kami untuk mematahkan kebiasaan buruk dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Bantulah diri kami hari ini untuk memeriksa hati nurani kami. Imam Kudus dari Ars, kami percaya dan berharap penuh akan perantaraan doa-Mu. Kami mendoakan novena ini khususnya untuk bertumbuh kembang dan keselamatan seluruh umat gereja paroki Kebumen. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Besar dan penuh belas kasih, Engkaulah yang telah membuat Yohanes Maria Vianney begitu mengagumkan dalam semangat karya pastoralnya dan begitu dalam cintanya yang tetap kepada pertobatan. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami, demi teladan hidup dan campur tangan Yesus Putra-Mu, untuk memenangkan bagi Kristus jiwa-jiwa saudara kami seiman.
dan untuk meraih kemuliaan yang kekal bersama mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, pekerja yang tiada duanya di lahan pelayanan yang dipercayakan kepadamu, perolehkanlah untuk gereja ini perwujudan dari kerinduan Yesus, Dia yang bersabda, tuaian berlimpah tapi pekerja sedikit. Mohonkanlah kepada Sang Empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Santo Yohanes Maria Vianney yang kudus, doakanlah para imam dan calon imam. Semoga keteladanan dan doamu melipat gandakan panggilan-panggilan sejati kepada hidup imamat. Semoga Roh Kudus mengaruniakan penerus-penerus teladanmu. Kiranya Roh Kudus selalu pula mengaruniakan orang-orang kudus kepada kami, untuk menjadi pendoa dan penolong kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, kita senantiasa dilindungi, dibebaskan dari segala wabah penyakit, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.